Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa inspiratif, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beliau ini dikenal banget sebagai sosok nabi yang tingkat kesabaran dan kasih sayangnya itu benar-benar luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, coba deh kalian pikir-pikir sebentar. Siapa sih orang paling sabar yang pernah kalian kenal seumur hidup kalian? Apakah orang tua kalian? Atau mungkin guru di sekolah? Kita semua tahu lah ya, menjaga kesabaran itu susah banget. Apalagi urusan keluarga, kayak ngadepin konflik atau sekedar berusaha akur sama kakak dan adik. Nah, lewat kisah ini kita bakal lihat persis kenapa Nabi Yakub itu pantas banget dijadikan panutan utama dalam menghadapi segala drama dan dinamika keluarga dengan ketenangan yang luar biasa. Oke, mari kita mulai dari silsilahnya dulu ya. Nabi Yakub ini nggak muncul begitu saja. Beliau adalah generasi ketiga dari garis keturunan nabi-nabi besar. Jadi, kakek beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayah beliau adalah Nabi Ishak. Bisa dibayangin kan, beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang napas sehari-harinya itu memang udah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan inilah yang benar-benar jadi fondasi kuat buat karakter beliau nantinya. Nah, dari pola asuh yang super religius tadi, Nabi Yakub tumbuh jadi pribadi dengan karakter yang keren banget. Beliau nggak cuma rajin beribadah, tapi ketaatannya itu benar-benar tercermin dalam kesehariannya. Beliau itu pada dasarnya orang yang sangat baik hati, sopan santunnya tinggi, dan yang paling menonjol nih, beliau itu sayang banget sama keluarganya. Kebaikan hatinya itu natural banget, benar-benar pancaran langsung dari keimanannya. Waktu beliau beranjak dewasa, Allah SWT mengangkat beliau jadi seorang nabi. Sebagai utusan, beliau mendedikasikan hidupnya buat ngajarin langkah-langkah praktis dalam berbuat baik. Beliau ngajarin umatnya buat selalu menyembah Allah, berkata jujur, dan berbuat kebaikan. Tapi perhatiin deh, ada satu peringatan yang ditegasin banget sama beliau. Jangan pernah saling iri. Seakan-akan beliau udah paham betul nih, sifat dengki itu kayak racun yang bisa ngancurin ketentraman hidup kita. Sebagai seorang ayah, Nabi Yakub ini dikaruniai keluarga yang sangat besar. Anak beliau banyak dan beliau benar-benar berusaha ngasih kasih sayang yang adil buat semuanya. Nah, di antara anak-anaknya ini, ada satu yang bernama Yusuf. Yusuf ini agak spesial. Dia dikaruniai paras yang sangat menawan dan hatinya itu lembut banget. Keistimewaan Yusuf inilah yang nanti tanpa disadari bakal jadi pemicu badai besar di keluarga mereka. Padahal ya, Nabi Yakub sendiri sayang sama semua anaknya tanpa pilih kasih. Terus, gimana badai itu bisa muncul? Semuanya bermula dari sebuah rahasia. Suatu hari, Yusuf kecil datang ke ayahnya dan cerita soal mimpi yang indah sekaligus aneh. Sebagai seorang nabi, Yakub langsung peka dong. Beliau tahu ini bukan sekedar bunga tidur biasa, tapi pertanda baik dari Allah SWT. Makanya, demi melindungi putranya, Nabi Yakub langsung wanti-wanti Yusuf buat nyimpan mimpi ini rapat-rapat. Beliau tahu persis seberapa bahayanya percikan rasa iri kalau sampai saudara-saudaranya dengar soal keistimewaan ini. Dan ini dengan sangat jelas nunjukin akar masalahnya. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, faktanya Nabi Yakub menyayangi semua anaknya sama rata. Tapi di sisi lain, saudara-saudara Yusuf punya persepsi yang salah. Mereka ngira ayah mereka cuma sayang dan nganaknya masin Yusuf. Ini kesalahpahaman yang tragis banget. Rasa iri perlahan-lahan mulai meracuni pikiran mereka. Dengki itu benar-benar ngancurin kedamaian pikiran dan siap mutusin ikatan darah yang paling kuat sekalipun. Karena pikiran mereka udah sepenuhnya dikuasai rasa iri saudara-saudara Yusuf, nekat bikin rencana gelap. Mereka minta izin buat bawa Yusuf pergi main. Tapi bukannya dijagain, mereka malah menyingkirkan Yusuf. Pas pulang malam harinya, mereka bawa pakaian Yusuf yang udah dilumuri darah palsu dan bilang ke ayah mereka kalau Yusuf tewas dimakan serigala. Coba kalian bayangin sebentar, betapa hancurnya hati seorang ayah dengar kabar itu. Anak yang disayangi tiba-tiba hilang selamanya. Tapi justru di titik terendah dan paling gelap inilah karakter asli Nabi Yakub benar-benar bersinar terang. Hatinya mungkin hancur berkeping-keping, tapi beliau nggak bereaksi dengan amarah yang meledak-ledak. Beliau nggak ngamuk. Sebaliknya, beliau memilih jalan kesabaran yang luar biasa indah. Seperti kutipan ini, beliau tidak marah berlebihan. Beliau menelan kesedihan itu, terus berdoa, dan menyerahkan semuanya murni hanya kepada Allah. Perpisahan itu nggak sebentar loh, bertahun-tahun lamanya. Saking sedihnya dan terus menangis, Nabi Yakub bahkan sampai kehilangan penglihatannya. Tapi yang bikin merinding adalah, sedetik pun beliau nggak pernah menyerah atau putus asa. Beliau terus berdoa minta supaya suatu saat nanti bisa ketemu lagi sama Yusuf. Ketegaran ini benar-benar ngajarin kita satu pelajaran krusial. Seberat apapun hidup kita, jangan pernah sekalipun kita putus asa dari rahmat Allah.
Dan doa yang diucapin dengan air mata dan kesabaran bertahun-tahun itu akhirnya dijawab. Atas izin Allah, skenario indah pun terjadi. Keluarga ini akhirnya bersatu kembali. Setelah ngelewatin begitu banyak rasa sakit dan kebohongan, Nabi Yakub akhirnya bisa meluk Yusuf lagi. Wah, momen reuni yang penuh tangis bahagia ini jadi bukti telak ya, kalau keimanan dan kesabaran itu pasti banget bahkan berbuah kebahagiaan. Kalau kita rangkum, kisah Nabi Yakub ini benar-benar mencakup pilar-pilar kehidupan kita. Kekuatan dari kesabaran, bahayanya sifat iri, pentingnya mencintai keluarga, kekuatan doa yang gak putus-putus, dan tentunya rasa percaya total sama rencana Allah. Beliau ini role model yang sempurna buat ngajarin kita gimana caranya tetap dekat sama Tuhan, bukan cuma pas lagi seneng aja, tapi justru pas dunia rasanya lagi runtuh menimpa kita. Nah, yang menarik dari tabel di slide ini adalah kita jadi tahu kalau sifat Nabi Yakub itu bukan cuma buat dibaca doang, tapi bisa banget kita praktekin sekarang juga. Misalnya pas beliau sabar, kita bisa terapin dengan bersabar ngadepin tugas sekolah yang numpuk atau masalah sehari-hari. Sifat penyayang beliau bisa kita wujudin dengan berhenti berantem sama kakak atau adik kita urusan sepele. Dan sifat taat beliau bisa kita tiru dengan lebih dengerin omongan orang tua dan pastinya perbaiki ibadah kita. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan provokatif nih buat kita renungkan hari ini. Apakah kita udah benar-benar sabar waktu ngadepin masalah kita sendiri? Kalau suasana di rumah lagi panas, atau ada hal yang gak jalan sesuai rencana, kita gampang emosi nggak sih? Atau kita milih buat tarik napas dan niruin kesabaran indah ala Nabi Yakub? Jadikanlah kisah ini pengingat buat bawa lebih banyak kesabaran dan cinta ke rumah kalian. Teruslah berbuat baik, tetaplah bersabar, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.